Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Sebelumnya seluruh jajaran admin Marvel Universe Indonesia ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah bagi teman-teman yang menjalankannya. Dalam video ini kami akan melanjutkan cerita Marvel Cannibal dari komik Marvel Universe versus Avengers yang terdiri atas 4 isu. Ini adalah bagian yang kedua. Kalau kalian belum menonton video bagian pertamanya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Wabah kanibal sedang melanda kota New York. Di berbagai lokasi terjadi kekacauan. Para hero terus berjuang dalam kondisi yang mengerikan ini, tapi mereka seringkali harus mengambil keputusan yang sulit. Misalnya Hawkeye suatu hari sedang memasuki bangunan. Di dalamnya sudah bergeletakan banyak mayat. Sambil bersikap waspada, Hawkeye terus berjalan mengendap-endap. Di sebuah ruangan, dia memanah seorang kanibal sampai mati. Kanibal tersebut adalah Bobby Morse alias Mockingbird, yaitu wanita yang dulu pernah menjadi istrinya. Ini tentu menimbulkan kesedihan dalam diri Hawkeye. Sambil menangis, Hawkeye memeluk mayat Mockingbird. Setelah membunuh mantan istrinya, Hawkeye berbicara dengan Nick Fury. Dari Helicarrier, Nick Fury menjelaskan bahwa jumlah kanibal di Manhattan telah mencapai 4.000 orang dan terus bertambah. Sedangkan korban jiwa telah mencapai angka 9.000 orang. Dia juga memberitahu bahwa Presiden Amerika Serikat ingin mengkarantina kawasan tersebut supaya infeksi tidak semakin meluas. Yang lebih buruk lagi, Nick Fury mengungkapkan bahwa menurut hasil penelitian Hank Pym, wabah kanibal sebenarnya sudah menyebar di seluruh Manhattan karena zat kimia penyebabnya, yaitu Survivor 118, memang telah menyatu dengan lingkungan. Dengan kata lain, semua orang di sana sudah terpapar zat kanibal dan kini tinggal menunggu waktu saja sebelum berubah. Kepada Hawkeye, Nick Fury memerintahkan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin hero. Semua hero ini kemudian harus melindungi orang-orang yang belum berubah. Pada saat yang sama, mereka juga harus memberikan perlawanan demi merebut kota New York dari kendali para kanibal. Nick Fury memperingatkan Hawkeye bahwa perintah itu harus dipatuhi. Jika tidak, maka Nick Fury akan meratakan Manhattan menggunakan 16 hulu ledak nuklir yang telah dipersiapkan. Ini jelas bukan pilihan yang mudah, tapi Nick Fury mengatakan bahwa situasinya sekarang sudah tidak seperti biasanya. Sambil berbicara dengan Nick Fury, Hawkeye bergerak membantu Moon Knight dan Black Widow yang sedang bertarung melawan para kanibal, termasuk Constrictor dan Mr. Hyde. Di dekat situ, Kapten Amerika bersama para polisi dan beberapa hero lainnya berupaya melindungi orang-orang dari lebih banyak kanibal, termasuk Sandman, Absorbing Man, dan Scorpion. Ketika baku hantam terhenti sejenak, Kapten Amerika mengumpulkan para hero yang tersisa. Di antara mereka ada Richard Rider alias Nova, Simon Williams alias Wonder Man, serta Thunderbolt Ross alias Red Hulk. Kalian ingin tahu tentang ketiga tokoh ini? Kami sudah pernah membuat videonya. Para hero kini sudah diberitahu tentang instruksi dan peringatan Nick Fury. Meskipun ada kabar tersebut, Kapten Amerika tetap berupaya membangkitkan semangat para hero, supaya mereka tidak menyerah dalam melindungi orang-orang yang masih belum berubah. Kapten Amerika menjelaskan bahwa saat ini di gedung Baxter para ilmuwan sedang meneliti wabah dan mencari cara membuat obat. Di antara para ilmuwan itu ada Reed Richards, Beast, Hank Pym, dan T'Challa. Dengan demikian para hero terus berjuang tanpa kenal lelah di garis depan. Misalnya Hawkeye bersama Luke Cage, Black Widow, dan Moon Knight menahan para kanibal, termasuk Boomerang, Vulture, dan Morbius. Kalian ingin tahu tentang Morbius? Kami sudah pernah membuat videonya. Sayangnya situasi mereka tidak membaik, melainkan justru sebaliknya. Terjadi bencana ketika beberapa kanibal menyerang gedung Baxter dan membebaskan Spider-Man kanibal yang sedang dikurung. The Thing dan Beast juga berubah menjadi kanibal. Ditambah lagi, mereka membantai banyak orang di sana, menyerang para ilmuwan bahkan sampai memakan Hank Pym. Meskipun begitu, para hero termasuk Hawkeye tak punya pilihan selain terus membunuh kanibal setiap hari. Bersama Thor, Hawkeye melawan The Thing. Bersama Iron Man, War Machine, dan Luke Cage, dia memanah Hulk. Bersama Red Hulk, dia berupaya menghentikan Juggernaut. Dalam pertarungan tersebut, ada sebuah pesawat misterius yang melakukan pengamatan dari jauh. Pada hari lainnya, dalam salah satu pertempuran, Hawkeye menghubungi Nick Fury untuk meminta bantuan S.H.I.E.L.D. karena Avengers sedang kewalahan. Dia menyuruh Nick Fury mengirimkan beberapa ratus personil S.H.I.E.L.D. Namun Nick Fury mengaku bahwa dirinya juga sedang sibuk. Rupanya wabah kanibal telah memasuki Helicarrier. Nick Fury bahkan sampai harus menembak mati Dum-Dum Dugan yang sudah terinfeksi. Di dekat Helicarrier, Hawkeye melihat sebuah pesawat lainnya. Dia meminta Nick Fury mengirimkan pesawat tersebut ke daratan, tetapi Nick Fury mengaku itu bukan pesawat S.H.I.E.L.D. Di arena olahraga, orang-orang dikumpulkan.
Dengan dijaga oleh tentara, setiap hari mereka mengantri untuk menjalani tes darah. Ini dilakukan demi mengantisipasi seandainya ada yang terinfeksi. Apabila ada di antara mereka yang menjadi kanibal, maka para hero mengumumkan kepada warga sipil bahwa orang itu diberikan perawatan. Padahal sesungguhnya orang tersebut langsung dibunuh dan dibuang. Misalnya Dennis Dunphy alias D-Man berubah menjadi kanibal. Dia dibunuh oleh Deacon, lalu mayatnya ditinggalkan begitu saja di dekat tempat sampah. Suatu hari Hawkeye menyaksikan tragedi saat Punisher dan Kapten Amerika sedang membantai pasukan kanibal Hulk. Dari kejauhan Hawkeye melihat Punisher menembak kepala Kapten Amerika. Tentu saja Hawkeye sontak merasa marah. Dia dengan cepat berlari lalu langsung memukul Frank menggunakan busurnya. Kepada Hawkeye, Frank menodongkan pistolnya sambil mengungkapkan sesuatu, yaitu Kapten Amerika tadi sudah mulai berubah menjadi kanibal. Kematian Kapten Amerika jelas membuat Hawkeye bersedih. Kejadian ini diamati pula oleh sebuah pesawat tak dikenal. Hawkeye harus mendapat kabar menyedihkan lainnya ketika ditelepon oleh Jessica Jones yang memberitahukan bahwa suaminya Luke Cage sudah berubah menjadi kanibal. Luke Cage bahkan telah membunuh Squirrel Girl alias Doreen Green yang memang sedang bekerja sebagai pengasuh bayi mereka, Daniel Cage. Hawkeye tidak bisa langsung pergi ke tempat Jessica Jones. Karena itu, Hawkeye hanya bisa mendengarkan melalui telepon ketika Luke Cage memangsa istrinya sendiri. Di lain hari, sisa-sisa hero sedang menjalani pertempuran lagi. Kali ini Hawkeye memanah sambil membawa perisai Kapten Amerika. Pertempuran ini berlangsung sangat buruk bagi para hero. Saking gawatnya situasi saat itu, Hawkeye merasa takut bahwa ini merupakan perlawanan terakhir mereka. Thor ditubruk oleh Juggernaut dan tampak tidak berdaya. Untungnya tiba-tiba ada serangan energi yang membunuh Juggernaut. Sumber energi tersebut adalah pesawat yang selama ini melakukan pengamatan di langit. Selanjutnya, pesawat itu turun di hadapan para hero. Secara mengejutkan, dari dalamnya muncullah Dr. Doom. Kalian ingin tahu tentang Dr. Doom? Kami sudah pernah membuat videonya. Kepada para hero, Doom mengumumkan akan menyelamatkan dunia karena telah menemukan obat untuk wabah kanibal. Tapi Doom tidak mau memberikannya secara cuma-cuma. Dia mengharuskan orang-orang untuk tunduk kepadanya. Tentu saja para hero tak percaya begitu saja pada perkataan Doom. Bahkan Thor melemparkan palu Mjolnir kepadanya. Meskipun diserang seperti itu, Doom tetap mampu bertahan. Berikutnya, Doom mencoba meyakinkan mereka dengan cara menunjukkan kondisi di Latveria. Rupanya di negara tersebut tak ada yang berubah menjadi kanibal berkat benda ciptaan Doom yang disebut Doomstone. Benda itu memanfaatkan sains sekaligus sihir dan mampu menahan efek dari zat Survivor 118. Akan tetapi para hero tetap tidak mau patuh, melainkan memilih untuk mengeroyok Doom. Banyak sekali tokoh yang menyerang, di antaranya adalah Iron Man, Thor, Doctor Strange, Hawkeye, Black Widow, Deadpool, Vision, Metal, Finesse, Hazmat, X-23, Batwing, dan Ultra Girl. Walaupun hanya sendirian menghadapi berbagai macam serangan, Doom sama sekali tidak gentar. Dia justru berhasil mengalahkan mereka semua dengan mudah. Hawkeye merasa bingung dengan kehebatan Doom. Dia berpikir apakah Doom memang telah bertambah kuat ataukah para hero yang sudah menjadi lebih lemah. Ujung-ujungnya bentrokan ini terhenti ketika ada keterlibatan dari pihak lain, yaitu para kanibal. Dari bawah tanah muncullah Hercules sang dewa Yunani. Dia disertai pula oleh Mole Man yang membawa pasukan Moloid, serta Ulik yang membawa pasukan troll. Saat itu Hercules mengenakan kalung yang dirangkai dari beberapa kepala. Kalian ingin tahu tentang Hercules? Kami sudah pernah membuat videonya. Rupanya selama ini para kanibal tersebut mengkonsumsi segala makhluk yang mereka temukan di bawah tanah. Sekarang mereka kehabisan makanan. Itulah sebabnya mereka naik ke daratan. Para hero tentu langsung beralih menahan serbuan ini, sedangkan Dr. Doom diam saja. Dia tidak mau memberikan bantuan sama sekali. Dia memilih begitu sebagai balasan atas keputusan para hero tadi yang tidak mau menjadi anak buahnya. Serbuan kanibal ini membuat para hero sungguh kewalahan, hingga Hawkeye terpaksa meminta bantuan Doom. Hawkeye mengatakan bahwa Doom harus membuktikan niatnya kalau ingin orang lain patuh kepadanya. Berkat kata-kata Hawkeye itu, Doom termenung sejenak lalu memutuskan untuk bertindak. Pertama-tama dia menembakkan serangan energi yang sukses memusnahkan Ulik. Berkat perbuatan ini, Finesse dan Hazmat selamat dari kematian. Kemudian Doom seorang diri berhasil membunuh para kanibal lainnya. Setelah menyaksikan ini, para hero sadar bahwa mereka memang membutuhkan Doom. Maka mereka semua pun bersedia berlutut di hadapannya. Selanjutnya Doom berkuasa dari gedung Baxter, sedangkan para hero menjadi bawahannya. Terutama Deadpool yang dijadikan pelayan untuk tugas-tugas khusus, seperti misalnya tugas kebersihan. Berdasarkan arahan dari Doom, para hero menjara peralatan Reed Richards.
dan mulai membuat pagar laser untuk melindungi orang-orang. Pagar ini lumayan ampuh dalam menahan masuknya kanibal. Apabila ada kanibal yang nekat menerobos, maka akan mati terbakar. Setiap hari beberapa orang termasuk Deadpool harus mengambil mayat-mayat kanibal di sekitar pagar dan memindahkan semua mayat itu ke tempat pembuangan. Memang ada sebagian wilayah yang belum dipasangi pagar. Meskipun begitu, setidaknya berkat pagar laser ini ancaman kanibal berkurang, sehingga bisa didirikan camp di mana penduduk dikumpulkan dengan aman. Selain pagar laser, instruksi lain Doom adalah tentang Doomstone. Orang-orang diharuskan mengenakan Doomstone supaya tidak ada yang berubah menjadi kanibal. Apabila Doomstone ini dipakaikan kepada kanibal, maka pikiran sang kanibal akan lumpuh sehingga menjadi tidak berdaya dan tidak berbahaya. Salah satu kanibal yang mengalami nasib ini adalah Daken. Selain Dr. Doom, tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana Doomstone bisa berfungsi. Bahkan Tony Stark dan Dr. Strange pun tidak sanggup membongkar rahasia di balik benda itu. Walaupun para hero patuh kepada Doom, mereka sesungguhnya tidak senang melakukannya. Sosok yang paling lantang mengungkapkan perasaan ini adalah Thor. Dengan tegas, Thor mengatakan bahwa mengikuti Doom merupakan suatu kesalahan. Dia tidak mau menjadi anak buah Doom, jadi dia menolak mengenakan Doomstone. Bahkan dia memilih untuk menghancurkan benda itu dalam genggaman tangannya. Hawkeye sempat berusaha meyakinkan Thor untuk meredam egonya, tapi Hawkeye kemudian menjadi kesal melihat sikap keras kepala Thor. Pada akhirnya, Thor menjadi semakin marah. Dia memilih untuk terbang pergi saja meninggalkan Manhattan. Di luar pagar laser, para kanibal seolah tak ada habisnya. Beberapa kanibal yang cerdik mampu mengatur kanibal-kanibal lainnya. Dengan demikian terbentuklah kelompok-kelompok suku kanibal. Para hero berusaha melakukan pergerakan secara rutin demi membunuh atau memakaikan Doomstone pada mereka. Sementara itu dari markasnya di gedung Baxter, Dr. Doom mengamati berbagai peristiwa. Di antaranya adalah Black Widow, Deadpool, Hawkeye, dan Metal yang dikepung banyak kanibal. Punisher menembaki The Leader, Namor ingin memakan Tiger Shark di lautan, Hulk sedang asyik mengkonsumsi satu lengan, Iron Man yang sedang melawan Modok, serta kanibal Kingpin yang merebut kekuasaan kanibal The All. Kalian ingin tahu tentang Modok? Kami sudah pernah membuat videonya. Sebenarnya berbagai hero lain juga masih tidak sepenuhnya percaya kepada Doom. Tony Stark berkomunikasi dengan tim Science yang saat ini sudah berpindah ke Alaska. Ketika diberitahu tentang Doomstone, para ilmuwan merasa curiga terhadap Doom. Tapi mereka juga masih belum menemukan cara untuk mengatasi wabah ini. Tony Stark mengaku tak bisa melakukan penelitian seksama sebab laboratoriumnya sudah rusak parah. Sedangkan laboratorium Reed Richards diawasi dengan ketat oleh Doom. Supaya bisa tahu lebih banyak tentang Doomstone, Tony menugaskan Quicksilver berlari membawa benda itu ke lab tim Science. Di tengah situasi ini ada tragedi yang menimpa suatu camp yang menampung sekitar 20.000 warga dan sepertiga tim medis. Beberapa kanibal mampu menerobos masuk, antara lain Red She-Hulk, Tundra, Absorbing Man, Vulture, dan Sauron. Camp tersebut sebenarnya dijaga oleh She-Hulk. Sayangnya dia juga ikut menjadi kanibal dan mulai memakan orang-orang. Pada akhirnya para hero membunuh kanibal di situ. Walaupun begitu mereka terlambat. Banyak sekali warga di camp tersebut yang sudah meninggal. Kejadian ini membuat Hawkeye merasa tidak sabar. Dia memutuskan untuk menagih janji Dr. Doom tentang obat. Di hadapan Hawkeye, Doom menunjukkan sesuatu yang mengejutkan, yaitu dia mampu memanfaatkan Doomstone untuk memulihkan Daken dari kondisi kanibal menjadi normal. Setelah selesai melaksanakan proses terhadap Daken, armor Doom dibersihkan oleh Deadpool serta robot Doom. Awalnya Hawkeye merasa kagum, namun perasaan ini dengan cepat berganti menjadi kemarahan. Rupanya pikiran Daken tidak kembali seperti semula, melainkan menjadi seperti anak kecil yang penakut. Hawkeye tentu memprotes, namun Doom tetap menganggap tindakannya ini bagus. Menurutnya dunia lebih baik dihuni bocah daripada kanibal. Setelah pergi dari gedung Baxter, Hawkeye membahas masalah tadi dengan para anggota Avengers lainnya. Mereka berdiskusi selama 3 jam dan bermacam-macam pendapat disampaikan. Tetapi ujung-ujungnya tidak menghasilkan apa-apa. Mereka memang tidak senang kepada Doom, namun untuk saat ini tidak ada pilihan lain selain mematuhinya. Hawkeye kemudian berjalan sendirian sampai menemukan sesuatu yang mencurigakan, yaitu Deadpool yang sedang memasuki gedung Baxter sambil membawa sesuatu yang meninggalkan jejak darah. Ini jelas membuat Hawkeye menduga bahwa Deadpool telah terinfeksi, maka dia pun mengikuti Deadpool. Ujung penelusuran ini membuat Hawkeye sangat tercengang. Deadpool membawakan Mystique yang sudah terikat ke hadapan Dr. Doom yang tampak lapar. Rupanya Mystique akan dikonsumsi oleh Doom. Terungkaplah bahwa Doom sebenarnya telah menjadi kanibal.
Dengan sangat marah, Hawkeye keluar dari tempat persembunyiannya dan mengkonfrontir Doom. Kemudian terjadilah pertengkaran, bahkan Doom mengungkapkan bahwa sesungguhnya semua penduduk Latveria sudah terinfeksi. Berikutnya, Hawkeye menembakkan panah peledak yang dibalas oleh Doom dengan serangan energi. Untungnya, Hawkeye mampu menghindar. Setelah itu, Doom mengaktifkan sesuatu yang membuat Doomstone berubah warna menjadi merah. Dengan sigap, Hawkeye melepaskan kalung Doomstone dari lehernya sekaligus memanfaatkan panah peledak lagi. Ledakan ini memberi peluang bagi Hawkeye untuk melarikan diri dari gedung Baxter. Dia berusaha menghubungi Iron Man untuk memberitahukan tentang Doom. Saat itu Iron Man beserta para hero lainnya sedang menyelesaikan pemasangan pagar laser. Dia merasa lega sebab dia menganggap kini Manhattan telah sepenuhnya aman dari serangan para kanibal. Ketika Hawkeye berbicara kepadanya, Tony Stark sempat mendengar suara Hawkeye. Sayangnya komunikasi mereka terganggu sehingga pesan Hawkeye tidak diterima secara jelas. Tanpa mereka sadari, Dr. Doom memang sudah mengacaukan sinyal komunikasi Avengers. Selain itu, Doom menunjukkan fungsi sesungguhnya dari Doomstone. Ternyata, Doom bisa memanfaatkan benda itu untuk mengubah para pemakainya menjadi kanibal dalam sekejap. Hampir semua hero mengenakan Doomstone. Akibatnya, tiba-tiba ada banyak sekali kanibal yang langsung mengincar daging. Selain Hawkeye, sosok yang masih bisa berjuang hanya tinggal Punisher dan Black Widow. Karena mereka memang tidak mau memakai Doomstone. Mereka bertiga menemukan kanibal Maria Hill, Captain Britain, dan Shang-Chi yang sedang menyantap orang-orang. Mereka pun terpaksa membunuh ketiga kanibal tersebut. Setelah itu, mereka belum bisa berhenti, melainkan terus menghadapi lebih banyak kanibal. Mereka dikepung oleh kanibal Spider-Woman, Jessica Drew, Spider-Girl Mayday Parker, Venom, Carnage, dan Black Tarantula. Dalam pertarungan ini, Spider-Man kanibal berayun dengan cepat dan membawa pergi Black Widow. Hawkeye tentu marah dan bersedih, tapi Punisher memberitahu bahwa Black Widow sudah tidak bisa diselamatkan. Di tempat lainnya ada satu hero yang belum terinfeksi, yaitu Tony Stark. Doomstone tidak langsung berdampak padanya sebab sedikit tertahan oleh armornya. Dia dikeroyok oleh kanibal Red Hulk dan para siswa Avengers Academy, termasuk White Tiger alias Ava Ayala dan Reptile alias Humberto Lopez. Kalian ingin tahu tentang White Tiger dan Reptile? Kami sudah pernah membuat videonya. Tony mampu unggul dalam bentrokan ini. Dia membantai para hero muda. Dengan sisa-sisa tenaga armornya, dia juga melontarkan Red Hulk hingga jauh sekali. Sayang sekali armornya tak sanggup lagi menahan pengaruh Doomstone. Tony kemudian ikut berubah menjadi kanibal, sedangkan armornya mati. Dalam kondisi terkurung di dalam armornya, Tony menjadi tidak berdaya. Segala kejadian ini disaksikan oleh Thor dan Loki di Asgard. Loki mengatakan bahwa dunia manusia sudah berakhir. Dia juga bertanya apa yang akan dilakukan Thor sekarang, namun Thor tidak memberikan jawaban apa-apa. Di tengah bencana ini, Punisher memutuskan untuk berburu kanibal sendirian, sedangkan Hawkeye mendatangi gedung Baxter lagi. Kali ini dia membuat panah spesial, yaitu menambahkan satu cakar Wolverine berlapis adamantium yang sebelumnya dia temukan. Dahulu lengan kiri Logan memang putus dalam duel melawan Hulk. Hawkeye memasuki gedung Baxter, yang di temboknya sekarang ada banyak mayat. Pertama-tama, Hawkeye dihadang anak buah Doom, yaitu Deadpool. Setelah menembakkan panah pada kepala Deadpool, Hawkeye bertemu dengan Doom. Begitu menemukan sasarannya, Hawkeye menembakkan panah jaring yang bisa dipotong dengan mudah oleh Doom. Lalu Hawkeye menggunakan senjata utama yang telah dipersiapkan. Dia melontarkan panah cakar Wolverine tepat ke kepala Doom. Dengan demikian, Doom akhirnya mampus. Setelah matinya Doom, Hawkeye berusaha menghubungi Avengers, tapi dia tak mendapat jawaban sama sekali. Ini membuatnya sadar bahwa para anggota Avengers lain telah menjadi kanibal atau mati. Pemikirannya memang benar, misalnya Doctor Strange dan Blade sedang memakan daging War Machine. Dengan merasa sedih, Hawkeye berjalan sendirian sambil merenungkan apa tindakan berikutnya. Dia bertekad untuk membalas segala kematian akibat wabah kanibal ini. Sayang sekali pembalasan tersebut tidak sempat dilaksanakan. Tanpa diduga, mendadak ada yang terbang sangat cepat mendekatinya, yaitu Thor. Dengan menggunakan Mjolnir, Thor menghantam Hawkeye sampai kepalanya hancur. Thor lalu terbang pergi sambil membawa mayatnya. Mungkin Thor juga telah terinfeksi. Dengan meninggalnya Hawkeye, hanya tinggal satu sosok saja di Manhattan yang masih tersisa untuk bertempur menghadapi para kanibal. Sosok tersebut adalah Punisher. Cerita Marvel Kanibal berlanjut ke komik Marvel Universe vs Punisher. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, serta follow Instagram Marvel Universe Indonesia.
Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.